paling benar, maka ada agama yang benar. Tapi kalau Islam itu agama benar, selain Islam salah. Gitu, Bang. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa waktu Ustadz siapa itu namanya? Siapa? Dia saya udah lupa sih, yang dia bilang bahwa iya ampun, di surga adalah ini bicara dasar Islam, jangan bicara orang. Ya? Iya. Nggak bisa. Nanti saya bilang apa namanya? Yang lain-lain gimana coba? Aku bawa orang. Jangan bawa orang. Islam tidak berdasarkan ustadz. Islam tidak berdasarkan ustadz. Islam itu berdasarkan Quran dan hadis, bukan berdasarkan ustadz. Tapi kenapa Ustadz bicara hadis? Ya tanya sana ustadznya. Ngapain saya tanya sama saya? Izin tengahin dulu. Hadisnya. Bang James, dengar. Bang James, boleh mendengar tidak? Saya izin dulu, izin. Gini loh. Kamu itu Mendengar tidak? Gini Bang James, kalau mau bawa masalah itu tunjukkan datanya. Ini saya kasih contoh. Tuhanmu ya mengambil istri orang untuk diadakan adegan seks di tempat umum. Ini saya bisa ngasih data. Di mana? 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Gitu loh cara diskusi itu. Jangan kau bawa-bawa orang. Ngapain bawa orang di sini? Diskusi itu bawa data, bukan bawa orang. Ini benar, Ustadz, benar ini. Apa? Ini tadi Tuhan ambil istri orang. Benar ini? Tuhan akan mengadakan adegan seks di tempat umum, ada. Waduh. Coba baca 2 Samuel 12 ayat 11 12. Coba baca 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Coba dibacakan saya. Silakan James. Sebentar. Ya. 2 Samuel, gitu 2 Samuel apa? 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Ayat 11 12. Oke. 2 Samuel 12 ayat 12. Tapi ketika kamu melihat bahwa Nahas Raja Bani Ammon Salah. 2 Samuel 12. Sebentar. 2 Samuel 12 ayat 12. Sebentar. Siap engkau telah melakukan dari 11. Melakukan hal itu di depan dari 11. 2 Samuel 12 11 12. Bahwasanya malapetaka akan kutim. Oke. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel tentang terangan-terangan. Tuh, Tuhan ngambil istri orang untuk diberikan kepada orang lain. Orang lain itu akan bersetubuh, akan tidur, ya, dengan orang itu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Kok Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Astagfirullah. Sabar, saya tanya, Tuhan ini Allah atau bukan? Bukan masalah itu. Bukan. Saya tanya, ya. Dalam itu Tuhanmu, itu Tuhanmu. Belum ada Tuhan Yesus, itu Allah. Iya, itu Tuhanmu. Oke. Ayat 9 itu kenapa sampai Tuhan Yesus bisa berkata seperti ayat 11 dan 10? Coba baca ayat 9. Kok berisik. Oke. Kenapa? Ayat 9. Jadi gini, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Sebentar, Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Berarti salahnya siapa? Gini. Makanya bentar saya terangkan. Saya ambil. Gantian ngomong. Kalau mau besar-besaran suara, besar saya suaramu. Gantian ngomong. Itu kamu baca dari pasal 11. Kamu mau nerangin apa? 9. Saya baca dari pasal 9.
Kamu dengar dulu, woi. Itu kamu baca dari pasal 11. Ya, kisahnya itu Daud sedang berjalan-jalan di atas sotoh. Dia ngintip cewek mandi, istrinya Uria, Betseba. Coba kamu baca dari pasal 11 itu. Karena mandi diintip. Waduh. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Karena kenapa sampai firman Tuhan berkata seperti itu? Kita kembali ke ayat 9. Saya tahu. Karena Daud mengambil istrinya Uria untuk dijadikan istri, lalu si Uria itu disuruh maju ke medan tempur yang sangat dahsyat supaya dia mati. Kalau dia mati, istrinya bisa diambil. Nah, atas perlakuan Daud itu yang mengambil istri Uria, maka Daud dihukum dengan cara istrinya diambil, diberikan kepada orang lain dan akan disetubui di tempat umum. Ngerti? Baca baik-baik. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku ambil daripadamu dan akan kuberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Ini udah diperhalus tidur. Kalau kamu lihat di dalam terjemahan lama, bersetubuh. Ya, orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu. Sebentar saya tanya. Tuhan ini kan belum ada Tuhan Yesus, ya kan? Firman Tuhan. Oh, jadi Yesus Tuhan baru. Oke, berarti Yesus Tuhan baru. Sebentar Pak, saya lagi. Kan tadi kamu ngomong, bentar. Tadi kan kamu ngomong, Yesus belum ada Tuhan Yesus. Berarti Tuhanmu Tuhan baru Yesus. Tuhanmu Tuhan baru. Siapa yang bilang? Lah, kan kamu bilang tadi di dalam perjanjian lama belum ada Tuhan Yesus. Iya kan? Tuhan Yesus kan berarti perjanjian baru atau bukan? Itu di perjanjian lama. Iya, belum ada Tuhan. Iya, belum ada Yesus kan? Belum ada Tuhan Yesus katamu kan? Berarti Yesus Tuhan baru. Berarti Yesus Tuhan baru. Perjanjian lama siapa yang menulis? Perjanjian lama siapa yang menulis? Itu Daud. Nah, saat itu Tuhan Yesus sudah ada. Ya memang belum. Mas, tadi kan kalian bilang bahwa bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia, bukan Allah kan? Nah, berarti kamu mengakui Yesus itu Tuhan baru. Tidak, kapan saya bilang Tuhan Yesus itu Tuhan baru? Saya tidak bilang. Kalau bukan Tuhan baru, dia juga yang memerintahkan istri orang diambil. Dia firmankan Tuhan bahwasanya malapetaka akan kulimpahkan ke mal. Nah iya, itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa di situ? Iya. Yang ngomong siapa itu? Itu Tuhan. Oh Tuhan, bukan Yesus. Kan bukan Yesus. Oh bukan, berarti Yesus Tuhan baru. Yang saya tanya, Yesus itu manusia atau bukan? Menurut saya manusia, menurutmu Tuhan? Ya, Tuhan ini dia berfirman lewat siapa? Katanya Yesus itu firman. Kan saya tanya, iya kan? Tuhan itu firman. Yesus itu firman bukan? Oke, saya tanya. Kalau Yesus itu firman, lalu awalnya penciptaan, Tuhan Yesus berfirman. Ngapain lari ke penciptaan? Tunggu dulu, jangan lari ke penciptaan. Ini yang kita bahas ini di dalam 2 Samuel 12 itu, apakah itu Yesus atau bukan? Kalau bukan, bentar. Kalau bukan, artinya Yesus Tuhan baru. Kalau Yesus bukan Tuhan baru, berarti yang menyuruh ngesek di tempat umum itu Yesus. Itu kata kau. Di sini ada kata seks. Makanya saya ingin jawaban Anda. Saya ingin jawaban Anda. Yesus Tuhan baru bukan? Bukan. Sudah? Bukan. Berarti Yesus sejak lama dia jadi Tuhan. Aduh, ini gimana? Kenapa nggak berani jawab? Ayo. Oke. Anda katakan Yesus bukan Tuhan baru. Berarti di perjanjian lama sudah ada Yesus.
Sudah. Jawab. Ya, kepada Yesus. Karena Tuhan dan Allah adalah satu. Sudah? Nah, berarti yang menyuruh ngesek di tempat umum adalah Yesus. Mana kata seks? Nah, itu bersetubuh bukan ngesek. Bukan. Wah, James. Aduh, alamak jang. Oke, bisa saling dulu. Ku kasih sekolah kau tinggi-tinggi, James. Bisa saling menghargai, saya jawab dulu. Nah, ini bukan masalah saling menghargai atau tidak. Jadi bersetubuh itu artinya saling suap-suapan nasi gitu. Saya bisa jawab dulu sebentar. Anda bisa silakan. Jangan tertawa terbahak-bahak. Fokus. Makanya jangan aneh-aneh kalau nggak mau ditertawakan. Alamak James, udah ku kasih sekolah kau tinggi-tinggi James. Masa kau bilang bersetubuh itu saling menyuap-nyuap? Alamak. Gimana kau belajar James? Aduh. Saya jawab dulu, santai. Di sini firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan. Malapetaka itu apa? Malapetaka itu ya azab. Ya, azab. Karena perbuatan siapa yang berdosa kepada Tuhan? Daud. Nah, Daud berdosa kepada Tuhan karena dari sini kita bisa simpulkan bahwa Allah membuat perumpamaan. Kalau gimana kalau Tuhan membuat istri-istrimu keluar dan perumpamaan lagi. Nanti saya buktikan. Itu bukan perumpamaan, Bos. Jangan ngawur. Sebentar, saya lagi jawab. Jangan dibilang itu perumpamaan. Masa hukuman kok perumpamaan? Ini bahayanya kalau hukuman itu diartikan perumpamaan. Kamu akan saya hukum mati, tapi perumpamaan. Ya nggak ada orang takut, Bos. Ku tembak kau, tapi perumpamaan ya. Berarti nggak mati ditembak gitu. Kau ini ada-ada aja kau itu. Itu bukan perumpamaan. Anda baca di dalam 2 Samuel 16 ayat 22. Itu betul-betul istrinya Daud itu diseki di tempat umum di atas soto. Saya jawab dulu. Lalu ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bamu itu akan mati. Jadi dari yang ini adalah kita ambil ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Di matanya Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang istrinya. Itu adalah pembalasan Tuhan kepada Daud. Ya kan dari tadi saya udah setuju itu. Itu memang hukuman Tuhan kepada Daud. Tapi anehnya hukumannya ini istrinya Daud, ya Daud yang berdosa, kenapa istrinya yang dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Daud yang berdosa. Tempat umum. Perempuan Kristen, saya tanya sama kamu, kalau suamimu selingkuh, mau nggak kamu dijadikan lonte? Mau? Karena ini ayatnya jelas. Daud yang berdosa, istrinya yang diambil, diberikan kepada orang lain untuk disetubuhi di tempat umum. Gimana? Mau kau? Harus karena di dalam Alkitab ada masuk surga tempat umum. Nah itu bunyinya apa coba? Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu. Sekarang ditulis tidur. Kalau lihat di terjemahan lama bersetubuh. Ya, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari di depan seluruh mata orang Israel. Baca ayat 12-nya. Karena engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Itu bukan tempat umum. Di depan mata orang banyak bukan tempat umum. Oke, sekarang saya tanya. Hal tersembunyi apa yang dilakukan Daud sampai Tuhan harus melakukan itu di dalam tempat umum? Prot-prot sama istri Uria. Prot-prot sama? Istri Uria.
Si Uria, orang Het yang kau biarkan ditewaskan di pedang istrinya. Iya. Itu prot-prot. Ngesek, ngerti nggak? Daud ngesek sama istrinya Uria. Saya tadi udah pakai kata halus loh. Nggak mau pakai kata ngesek loh. Prot, wi. Wik. Pade, wik. Daud wi sama istrinya Uria itu di tempat tersembunyi. Di mana? Karena engkau melakukan secara tersembunyi, kok di mana? Tempatnya Daud lah. Apa buktinya dia wi? Hamil. Sini ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang istrinya. Bukan prot. Makanya dibaca dari pasal 11. Tadi sudah saya kasih tahu baca dari pasal 11. 2 Samuel pasal 11 kau baca. Dari Daud ngintip cewek mandi. Daud berjalan-jalan di atas sotoh. Ayat berapa? Kau ini, makanya saya ini berani debat tanpa buka Bible nih. Saya buktikan nih. Ayat berapa? Baca aja dari pasal 11. Buka situ. Itu mengenai Daud apa itu? Iya, ayat 11 saya baca. Tadi kan abang bilang pasal 11, bukan ayat 11, pasal. Ayat berapa? Pasal 11, baca. Ya, dibaca itu. Ayat berapa? Oke. Katanya udah hantam dari kejadian sampai ini kok nggak? Iya, itu pasal 11 itu nggak banyak itu. Bacalah. Berapa banyak ini? 27 Oke. Katanya udah hantam, malu-maluin ah. 12, 11, pasal 11. 12. Dari pasal 11 kau baca saja di situ. Dari ayat 1 aja udah baca dari ayat 1. Enggak, 2 Samuel 11 dari ayat 1 dibaca. Itu cerita itu penuh itu, jangan dicuplek itu. Biar kamu tahu. Lebih tahunya kan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orang dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan terus baca-baca. Makanya saya suruh baca dari ayat 1. Kau ini udah buta Alkitab, ngeyel pula. Ayat berapa yang lebih fisiknya ya? Di ayat 2 itu Daud berjalan-jalan ngintip cewek mandi. Kau ini. Lalu ayat ya ampun. Siapa yang matilah awak, James. Aduh, percuma aku sekolah. Akan kau tinggi-tinggi, James. Kenapa tak kau macam ini? Emang pening aku, James. Apa yang tinggi? Emang kau tahu? Jadi akibat perbuatan Daud yang ngintip cewek mandi itu, lalu memprot-protinya sehingga dia nanti punya anak Salomo, ya. Dari istri Uria ini, Betseba ini nanti punya anak namanya Salomo. Salomo terus sampai ke Yesus itu nanti. Ya. Jadi dari perbuatan Daud yang rebut istri orang ini, Tuhan murka kepada Daud. Nah, itu setuju. Nah, karena murkanya itu, maka dihukumlah Daud. Tapi hukumannya aneh. Yang dihukum bukan Daud. Daud bukan dihukum. Daud malah dapat istri banyak. Anda baca 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, orang Israel dan orang Yehuda. Kalau itu masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Daud yang melakukan perbuatan biadab bukannya dihukum, tapi malah dapat harta, dapat orang Israel, dapat istri tuan-tuannya. Istrinya yang tidak tahu apa-apa malah dipermalukan, dijadikan lonte, diseki di tempat umum. Ini hukuman apa ini? Oke.
Lalu kalau macam misalnya Nabi Muhammad bilang, mereka bilang bahwa di surga ada pesta seks, itu hukuman siapa? Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Alamak, James. Coba sekarang tunjukkan kepada saya di ayat Quran mana, di hadis apa ada pesta seks di dalam Al-Quran atau hadis? Saya kan tidak ada. Saya kan tidak. Nggak bisa seperti itu. Dari awal saya sudah bilang jangan bawa perkataan orang, bawa data. Saya tunjukkan ketika saya mengatakan Tuhanmu itu kayak germo, saya tunjukkan datanya. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Itu Ustadz itu dasarnya Muslim atau apa? Nggak tahu itu bukan urusan saya. Kenapa pula kau bawa Ustadz James? Alamak, James. Mati awak kalau begini. James, tinggi-tinggi ku kasih sekolah kau, James. Tinggi-tinggi ku kasih sekolah kau, pening pala aku, James. Siapa yang kasih sekolah, Bang? Aduh, kau ku sekolahkan supaya kau pintar, James. Kenapa kau jadi begitu? Dengar dulu. Kan pas alamak. Sekarang gini, kalian bicara ini dasarnya kan hadisnya ya kan? Belajar lagi dulu Bang James, belajar dulu ya. Kuasai dulu Ustaz itu mereka bicaranya apa? Berdasarkan ajaran Muslim atau ajaran apa? Coba jawab. Berdasar Bibel Muslim. Itu Bible. Berdasarkan apa? Ayat itu dikasih kau. Bibel kau itu. Bibel kau. Iya, makanya Bibel kau itu. Belum saya kasih lagi data, tambahkan. Di Bibel ini tidak ada pesta seks di surga, tapi di situ bilang pesta seks di surga. Maksudnya? Coba dibaca, Ustaz. Di mana tertulis datamu itu? Kenapa? Ya silakan Ustaz Tatat, coba. Tapi bahwa ada masalahnya nggak ada data, dia pertanyakan. Jadi susah. Nah, lari pula kau ke Google. Mau dijawab apa? Lari ke Google, jangan fitnah. Ajaran kalian juga suka fitnah sih. Iya. Sudah. Kuasai dulu. Jangan ngambek. Lalu saya kemarin juga saya lihat dengan siapa? Nandar. Ustaz lagi 6 tahun itu gimana Nabi Muhammad? Alamak, Bang. Kita tadi melarikan ke Daud, kenapa pula kau lari ke Aisyah, James? Kan saya Gini, nggak apa-apa sih kalau Anda punya data. Contoh memberikan data, ini loh datanya. Coba jelaskan gitu. Jangan membawa narasi orang lain. Ketika saya mendengarkan pendeta Ezra Soru mengatakan Yesus bersekolah, membantu orang tua, bahkan ada juga pendeta menyikapi itu. Udah, oke. Jangan kita bahas Nabi Muhammad lagi. Oke, saya salah. Oke, saya minta maaf. Ya kan? Tidak, nggak apa-apa Bang. Kecuali Anda punya data. Kalau pernyataan orang lain Anda bawa di sini itu salah. Sama ketika saya mengatakan, kata pendeta ini Ezra Soru. Catat, Ezra Soru mengatakan Yesus bersekolah SD, SMP, SMA. Gitu loh. Dan ada pendeta lain mengatakan Yesus nikah. Gitu, gimana itu menyikapi? Ya tanyakan ke mereka, ngapain tanya ke saya? Sama. Kau dengar dari Ustadz, kau tanya lah ke yang bicara begitu, James. Oke, Bang, saya tanya terakhir sebelum saya makan malam, boleh? Nggak usah makan, berdebat saja kita, biar kau pintar. Jangan Bang, asam lambung naik Bang. Bang James, jangan makan malam, makan nasi aja. Kalau makan malam nggak bisa dimakan, Bang. Ya, betul juga. Bang, saya tanya terakhir. Ini kan agama, kenapa saya mau tanya kenapa agama Kristen aja dibanding-bandingkan sama agama Muslim? Kenapa di Indonesia kan ada berapa agama tuh? Hindu, Buddha, ya kan? Alasannya kenapa hanya Kristen sebagai pembanding? Kan Nabi Muhammad bilang bahwa pergi Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad pergi untuk beritakan Injil kepada seluruh umat manusia. Nah, umat manusia ini kan Hindu, Buddha, agama Cina itu saya nggak tahu ajarannya apa itu. Mereka kan juga manusia. Kenapa yang harus diselamatkan dan disalahkan hanya umat Kristen, sedangkan mereka itu adalah penyembah barang-barang berhala gitu. Kenapa? Itu saya mau tanya.
Salahkan James, tidak disalahkan. Kita ini meluruskan apa yang kalian pahami. Sebab kita ini manusia James, saling mengingatkan. Tidak mungkinlah kita melihat saudara kita mau masuk jurang makin kita dorong. Pastilah kita tarik James. Oh salah kau James, jangan kau terjun ke jurang. Ayo ikut sama-sama kita ke jalan yang dulu. Iya, maksud saya kenapa cuma Kristen? Kenapa tidak ada buat TikTok debat Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya? Mana lah ada orang Hindu mau naik ke sini, orang Cina mana lah kita ngerti bahasanya James. Itu salah satu. Karena yang bandel, yang bandel itu kalian. orang Kristen. Orang Kristen. Kalian yang bandel itu masalahnya. Masalahnya itu di situ. Bandel apa? Tadi malam kalian mengambil kata Allah. Dengarkan. Kalian mengambil kata Allah, lalu dikatakan Allah beranak. Sudah bandel, ngeyel pula, modal congak, super lengkap. Jadi dari kata Allah, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tidak pakai kata Allah, berarti kita tidak ada masalah dengan kalian gitu. Enggak pernah ada masalah dengan kita. Siapa yang jadi tapi wahyu yang diturunkan oleh Allah, pergilah dan beritakan Injil kepada seluruh umat manusia. Apakah Hindu, Buddha? Di mana tertulis itu? Tadi malam Bang semua bilang bang. Di mana tertulis itu? Jangan sekali lagi jangan bawa orang-orang lain ke sini. Saya tidak tertulis di mana di situ. Coba kamu baca di Matius 10 nomor 5. Jangan kau masuk di bangsa-bangsa lain, kata Yesus. Jangan menyimpang ke bangsa-bangsa lain, kata Yesus. Terus? Itu. Kenapa kamu mengatakan seluruh manusia? Apakah Hindu dia punya di Matius 4 15:24 Yesus mengatakan, Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu. Siapa dombanya? Ya, muridnya dari Israel, bukan kau. Kalau kita ini bangsa apa kalau bukan dari Israel? Siapa sih kau? Kita ini bukan orang Israel. Kau bilang kita ini orang Israel, James. Aduh, aku bukan orang. Oke, bukan orang Israel. Apakah kalian orang Palestina? Nah, alamak, kau tanya lagi pula gitu. Alamak, kau ini James. Ikan saya tanya. Aduh. Ya kan, kami ini bukan Islam rahmatan lil alamin. Makanya di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan ini terkhusus ya di kota-kota, kagak, seluruh manusia. Itu. Lalu beda Bible. Yesus memang diutus dari Bani Israel untuk Bani Israel. Ada ayatnya. Iya. Demikian perkataan saya. Lanjut dulu Pak Plopo. Saya mau ini beli rokok lagi. Habis sudah rokok. Dua bungkus rokok habis. Perpuluhan nggak ada bayar. Kita ini manusia atau bukan? Itu rugi, rugi. Ya, malah hari ini aku rugi. Kalau kita nggak ada bayar nih perpuluhan. Kenapa bedakan? Mana modal ngeyel pula. Israel dan kita orang Indonesia, kita orang Amerika, kita orang Cina. Kita kan sama-sama manusia, ya kan? Terus surga kita beda. Lah, kenapa kau tanya ke saya, James? Ya. Pertanyaan itu harus kau jawab sendiri. Kenapa aku menuhankan orang, sementara para nabi itu menuhankan Tuhan yang Esa? Kau sendiri yang belo, James. Sekarang gini, kita percaya kepada Tuhan yang benar menurut agama Islam, ya kan? Tapi kalau dosa kita sendiri yang kita perbuat, apa kita masuk surga? Dosa kita, iya kau masuk neraka lah. Kau yang buat, masa orang lain yang masuk neraka? Bukan, padahal kan kalau sekarang gini, kalau umat Islam dia sudah percaya kepada Allah hanya satu, ya kan? Kalau ia berbuat dosa, apakah dia masuk neraka atau surga? Ya mana ku tahu? Tanyalah kepada Allah.
Kan Al-Quran kan menggenapi segala firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa tidak tahu? Mesti dijelaskan. Nah, kalau kau berdosa, James, jelas bagianmu neraka. Kalau kau berbuat baik, upahmu adalah surga. Jadi kalau kau mau masuk surga, berbuat baiklah kepada sesamamu dan perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Itu di dalam Islam. Sudah selesai sampai di situ. Apakah manusia luput dari dosa? Ya itulah urusanmu kau. Kenapa kau tanya sama aku? Kan saya ambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah menggenapi seluruh firman-firman yang ada. Aduh, James. Bukan gini, kalau Islam itu ada dikatakan tobat, ya, atau tobatan nasuha. Simpel. Bukan berbuat dosa, Yesus yang nanggung. Kan aneh, kamu yang nyolong, Yesus yang tanggung jawab. Nggak seperti itu konsepnya. Anda berdosa, Anda yang nanggung. Anda harus bertobat kepada Tuhan, gitu loh. Jadi macam gini Bang Hos, dia yang makan, aku pula yang disuruh bayar. Enak adik kau, sakit di aku. Betul, kamu yang enak, kami yang susah. Kau dapat enaknya. Seperti ini, kami menginjili, tak bayar, rokok habis. Kau ngeyel. Mati lawak. Ngeyel pula. Congor juga dia bawa. Alamak. Ya, sebagai penutup James ya. Kamu dengar. Tidak menggenapi segala firman. Dengarkan. Mana ada pula menggenapi. Karena Hindu Buddha punya firmannya sendiri, kitabnya sendiri. Kristen punya kitabnya Hindu sendiri. Hindu pula kau bawa. Sebentar Bang, saya bicara dulu. Kan kata Nabi Muhammad, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakan semua kitab-kitab. Tapi kenapa dunia sekarang Hindu punya kitab sendiri, Buddha punya kitab sendiri? Itu kan aneh bagi saya. Berarti pekerjaan Muhammad itu apa hubungannya? Aduh, James. Hubungannya apa itu? Manusia diberikan kehendak bebas, diberikan akal untuk berpikir. Terserah dia. Berbuat jahat, neraka. Berbuat baik, surga. Tapi jangan lupa, dahulukan dulu konsep ketuhananmu. Apakah Tuhanmu sudah benar? Bukan yang makan ikan goreng, apalagi yang mati. Gitu loh. Tepuk tangan untuk saya. Oke. Nanti buktikan aja kalau agama kalian itu semua masuk surga. Loh, macam mana pula kau nantang kita ini, James? Kami itu ada, James. Di dalam Al-Quran itu ada dikatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang jamin kami itu masuk surga dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekarang pertanyaannya, James, apakah ada di dalam Bibelmu itu kalian itu dijamin selamat di dalam Bibelmu sendiri? Coba kamu jelaskan ke saya. Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak mengikuti aku, ia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kata firman Allah. Apa yang kau ikuti? Apa yang kau ikuti, James? Yesus bersunat. Kau bersunat tidak? Tidak. Nah, matilah kau. Kenapa? Mati kau. Oke, gini. Masuk neraka kau. Oke, gini. Kau sudah dapat masuk neraka kau. Itu baru satu, James. Oke, itu baru satu. Tanya. Anda bersunat? Lah, kau tanya pula ke aku. Iya, kan saya tanya. Semua Muslim bersunat. Kami bersunat. Begini aja, host, supaya dia percaya. Mengikuti mila Ibrahim. Anda mila Pak Paulus, gitu loh, simpel. Tapi anehnya Pak James, Pak Paulus bersunat. Iya kan? Si James ini kok debatnya loncat-loncat sih. Tadi kan kamu bilang kamu mengikuti Yesus. Makanya ditanya, apa yang kamu ikuti? Apakah kamu sunat? Bentar Bang, bentar. Jangan loncat dulu Bang. Kita selesaikan satu-satu Bang.
Kita selesaikan satu-satu, Bang. Kalau mau besar-besaran suara, kalah suaramu. Suaramu nggak didengar sama netizen, lainnya nggak dengar suara kamu. Ya, ini alat saya mahal, makanya ketinggi suaramu, nggak akan didengar. Makanya kamu tadi kan mengatakan bahwa kamu itu mengikuti Yesus. Buktikan dulu apa yang kamu ikuti dari Yesus, Bang. Muslim bersih. Aduh. Kamu itu tadi tipu-tipu apa beneran nih mengikuti Yesus? Jangan emosi lah, Bang. Saya kan cuma tanya. Kamu ditanya apa, jawabnya apa? Kamu tadi mengatakan bahwa kamu mengikuti Yesus. Coba dibuktikan perbuatan Yesus yang mana yang kamu ikuti. Contoh. Ini saya kasih contoh. Satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarpun dikatakan bahwa itu adalah oknum yang sepertinya kapan ya? Aduh, orang ibadah. Kami sekarang gini loh. Yesus itu ibadahnya kan ke sinagog hari Sabtu. Nah, apakah kamu mengikuti itu? Coba dijawab. Tidak. Bang, dijawab, Bang. Buka mute-nya, Bang. Ayolah diskusi dengan baik lah. Siapa yang kasih mati? Siapa? Yesus itu ibadah hari Sabtu. Ya, di sinagog. Kamu ibadah hari apa? Kita ada ibadah hari Sabtu dan hari Minggu. Kenapa? Nah, kamu Kristen apa ibadah hari Sabtu? Kita punya ibadah pergumulan hari Sabtu dan hari Minggu kita puji-pujian. Kenapa? Nah, di sinagog atau di gereja? Di sinagog atau di gereja? Oh iya, Yesus di sinagog, Bang. Beda kan? Kok nggak sama? Masuk neraka lagi kau, Jen. Masuk neraka lagi. 2 kali kau sudah. Oke. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting, Bang. Apakah menyembah Yesus? Apakah itu perintah Yesus? Bang, udah turun deh. Kalau kamu nggak bisa diajak diskusi, turun aja, turun. Kalau nggak bisa diajak diskusi, turun aja kau. Dah. Orang ditanya apa, lemeng sendiri. Lainnya silakan. Bang Ben ini apa ini? Ben, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang diajak dialog baik-baik. Lemeng kemana-mana. Satu belum selesai lari ke sana. Satu belum selesai lari ke sana. Kita ikuti ke sana, lari ke sana. Ya ampun. Oten ini kok nggak ada yang waras. Coba yang naik yang waras dong. Jangan yang gila-gila gitu yang naik, coba. Saya sampai ke Bennett itu tadi akun saya tuh. Tapi tenang aja, akun saya ada 11. Kalau laporin juga nggak masalah. Laporin lagi nih, ini dilaporin lagi nggak apa-apa. Nanti saya ganti lagi kok, banyak. Menyesal aku kasih sekolah dia, Pak De. Menyesal. Pak Pendeta berapa hari ini tidak tidur ini? 3 hari 4 jam ini, Pak. Habis pula rokok udah 6 bungkus. Perpuluhan tidak masuk-masuk. Perpuluhan hancur gara-gara Pak Ustadz ini, Pak Ustadz Sugi, hancur perpuluhan aku. Jangan kencang-kencang, Pak De, habis perpuluhannya, host. Pelan lah Pak De. Pelan lah Pak De. Saya teman-teman Kristen dibawain mau diskusi santai ya. Berdata silakan. Iya, pakai data enak gitu loh. Ini entah dia bawa masalah, kita ikuti. Belum selesai, loncat. Bener-bener bikin orang emosi aja. Sudah kujual tanahku habis, kujual kasih sekolah dia ke Jakarta. Pulang-pulang menuhankan manusia. Macam mana aku kasih sekolahkan dia itu tadi? Aduh, syukron. Kalau orang Islam itu
ke masjid lepas sendal. Kalau Kristen enggak, ke gereja lepas otak. Otaknya dilepas. Kalau kita sendal yang dilepas. Kalau Kristen enggak, otaknya yang dilepas. Makanya gak ada yang pinter. Sekolah sampai gerbang sekolah pulang deh kan, nongkrong lagi di rumah pendeta. Aduh. Ini aku nih kepala. Habis tanah, habis harta dijual. Pergi ke Jakarta sekolah, pulang-pulang menuhankan manusia. Alamak, pening kepala. Ustaz Tata dong, gantian kajian sambil nunggu Tat. Betul. Ya. Nah, udah lama kita nggak dengar kajian Ustaz Tata ini. Soal ketuhanan, Tat. Astaga. Ya, bagus ini. Perlu pencatatan. Ustaz Tata sekarang jarang naik ke TikTok ya? Ya Kemana aja, Tat? Enggak setiap hari, Ustaz. Di sini terus dia. Sini terus. Ustaz Tata juga, Pak Disugi, Pak Ustaz Tata. Masya Allah. Saya tuh Ustaz Sugi, misalnya di Kamal sana, ada Ustaz Sugi, udah aman, cari lagi ke sana. Ada Bang Juma, aman, cari ke sana. Yang penting setiap Kamal sudah ada debaternya, saya cari yang lain gitu. Biar kalau saya lain, cari orang yang udah pinter di situ saya naik, biar saya nggak banyak ngomong, karena capek kebanyakan ngomong. Atau kita pakai sesi tanya jawab barangkali host ya. Di bawah ada yang mau bertanya ini. Mungkin bisa ya, Ustadz ya. Oke. Dengan Ustaz Sugi dan yang lain kan. Iya. Kalau takut naik, tidak apa-apa, ketik tidak apa-apa daripada ada pembahasan. Iya, betul. Oke, syukron yang sudah ngasih mawar-mawar ya. Mudah-mudahan berkah dilipat gandakan rezekinya oleh Allah dan roh-roh yang tersesat dijamah, dirabah, diterawang oleh Tuhannya Yesus semua ya. Silakan. Macam itu di bawah kan banyak yang mau naik, dinaikkan aja Bang Dalbo. Iya. Kalau nggak salah ada 8 tadi ya. Mumpung ada Pak Ustadz kita yang langsung dari Vatikan ini, jarang-jarang. Coba dinaikin satu-satu coba. Silakan naik. Syasha 10. Up. Minta permohonan. Kalau nggak mau naik nanti dinaikin. Permohonan maaf. Saya hand masalahnya. Iya. Itu. Silakan, Sasha yang mau naik tadi mau bertanya silakan. Asal jangan bahasa Inggris ya. Saya buta sekali bahasa Inggris. Mana lagi? Pak Disugi. Kita lagi Kak. Bentar lagi Pak deh. Silakan yang mau naik atau boleh ketik-ketik di bawah lah. Apa yang mau ditanyakan? Yuk teman-teman Kristen. Silakan sofor naik Pak, naik Bang, naik Mbak, silakan. Ada 2 kursi nih. Dinaikkan dulu itu satu-satu. Kan ada banyak tuh yang ngantri itu. Ya. Sabar. Saya ini masalahnya hand sepunya. Di mana mau dapat buku-buku kisah-kisah Nabi? Nah, ini boleh nih. Mungkin langsung ke Bang Handi barangkali atau ke Ustaz Tahta. Assalamualaikum Pak Sulaiminawan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ini saya mau tanya, sejarah habis setiap kali aku lihat komal-komal di Muslim ini, OTM begitu keras untuk diluruskan. Cuma ya saya mau tanya ini, bagaimana itu antara akal dengan hidayah itu yang mendominasi sepertinya apa ya, kita bagaimana ya antara akal ini dengan hidayah Allah, apa yang perlu kita, pesan aku lihat begitu keras oteng-oteng ini. Boleh jelaskan ya bagaimana itu, apa perlu kesabaran, apa perlu untuk keras lagi untuk kita dakwah ini? Iya. Oke, poinnya sudah didapat Pak Sulaiman. Asalnya mana Pak? Pak Sulaiman Iwan asalnya mana nih? Saya dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Palu ya, Poso ya. Ya. Oke, Ustadz Tata apa saya yang jawab? Gantian aja Ustadz, sabar dulu sih. Ya, jadi gini. Ketika kita itu sedang berdialog di komal-komal seperti ini, jangan pernah punya tujuan untuk memualafkan orang itu. Karena kalau tujuan kita ingin memualafkan orang itu, kita bisa patah semangat, kita bisa putus asa. Jadi niat kita adalah memberi pelajaran, bukan terhadap orang yang kita ajak diskusi, tetapi netizen-netizen yang di bawah. Supaya mereka itu paham, oh ternyata Bible itu seperti ini, ya. Karena kalau kita yang fokusnya hanya kepada yang kita ajak diskusi, nggak nyambung. Karena Allah sendiri sudah memperingatkan kepada kita, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Karena Allah itu khatamallahu ala qulubihim. Allah itu mengunci mati hatinya, kunci. Wala samihim, pendengarannya, wala absorihim, dan penglihatannya itu dikunci oleh Allah. Nah, siapa yang bisa kita selamatkan? Orang-orang yang tidak mengeraskan hati. Ya, netizen-netizen yang di bawah yang kita menjadi tujuan kita. Dan alhamdulillah hampir setiap malam kita mensyahadatkan orang-orang Kristen. Monggo Ustaz kalau mau ditambahin. Ya, saya nambah sedikit. Jadi benar apa yang dikatakan Ustadz Sugi ya. Kita berdakwah, debat itu tidak ada mengharapkan mereka molek atau tidak. Karena kita tahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Jadi hidayah itu Allah yang menentukan. Makanya Rasulullah sendiri oleh Allah, Muhammad, jangan engkau mengharap tentang imannya pamanmu, coba. Karena Rasulullah itu menginginkan pamannya itu beriman. Seakan-akan gimana sekiranya beriman? Akhirnya oleh Allah, tidak usah kamu mengharap itu. Urusanku itu. Tugas kamu itu cuma menyampaikan. Masalah hidayah, aku. Makanya Rasulullah berdakwah itu cuma menyampaikan. Supaya nanti orang-orang kafir tidak punya alasan untuk menolak Allah. Tidak punya jawaban mereka. Maka dalam Al-Quran kan gini, Rusulah mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allah azizan hakima. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira. Jadi rasul-rasul itu cuma pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tujuannya apa? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membentak Allah. Misal ditanya, kenapa kamu luga? Kau tidak beriman kepada Allah? Loh, saya tidak tahu ya Allah. Loh, bukankah aku sudah mengutus para nabi? Nabi Muhammad. Gitu ya. Atau Nabi Muhammad kan sudah wafat dari dulu. Bukankah ada yang meneruskan dakwahnya? Para sahabat, tabiin, sampai para ulama. Makanya ulama itu saya. Ya, ulama itu warisannya Nabi untuk menyampaikan supaya memberitakan firman. Apa namanya?
Nah, terakhir ya. Makanya ini ada suatu kisah bahwa kita tidak usah mengharap orang mau alaf atau enggak, itu terserah urusan Allah itu. Yang penting kita menyampaikan. Pernah Abdul Qadir itu ditantang oleh orang Yahudi. Wahai Syekh, katanya kamu terkenal wali. Kalau kamu memang tak wali, kamu tahu nggak siapa kakek saya, mbah saya? Nah, yang mana kakek saya dikubur di sini. Nah, ini oleh Abdul Qadir tidak mau repot-repot. Langsung 500 kuburan itu dibangkitkan semua. Lalu disuruh ngaku, ayo ini cucunya siapa? Saya. Akhirnya udah ketahuan. Akhirnya orang Yahudi itu beriman langsung syahadat. Nah, terus kata muridnya, Syekh, kok begitu dahsyatnya engkau itu karomahnya, menghidupkan 500 mayit. Apa kata Abdul Qadir? Tidak. Karomah terbesar itu bukan ini. Padahal menghidupkan orang mati 500 loh. Yesus saja menghidupkan satu dibangga-banggakan itu sampai dituhankan. Abdul Qadir 500. Tapi apa kata Abdul Qadir? Ini masih ringan, kecil ini karomah ini. Terus apa karomah yang paling besar? Karomah yang paling besar adalah dengan kita menyampaikan lalu orang dapat hidayah. Ternyata itu. Makanya luar biasa Ustaz Sugi, Bang Juma bisa memualafkan. Karena itu luar biasa. Itu karomah terbesar sebenarnya gitu ya. Tanpa kita sadari gitu. Silakan Ustaz Sugi, yang lain. Masya Allah, Ustaz Tahta ya, Ustaz Sugi ya. Jadi poin saya dapat di sini di dalam Islam itu soal membangkitkan itu biasa karena itu semua atas kehendak Allah. Bagaimana Ustaz Tahta ya? Mungkin setuju ya? Iya. Oke, kita sapa dulu Bang Show4. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bang. Dari mana, Bang? Dari mana? Dari Medan kita nih, Bang. Oke, Bang. Silakan, Bang. Ya, Bang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelumnya salam takzim dulu kepada Pak Sugi, Ustaz Tahta, Bang Andi, dan lain-lain. Iya, Bang. Halo. Iya, Pak Sugi. Mantap, Pak Sugi. Masya Allah, yang mantap Iya, itu Allah, Bang. Saya hanya sebagai penyampai saja. Siap. Ya. Izin nanya ini, Pak. Ada terjemahan ayat Al-Quran yang bunyinya akulah yang menciptakan dan engkau tidak berkuasa atasku. Itu Al-Quran ayat berapa ya, Pak? Saya udah cari-cari. Itu Ustaz Tahta itu. Monggo Tahta. Iya, Pak. Siap, Pak. Kalau kayak gitu kita nggak tahu kan banyak ayat-ayat kayak gitu. Iya sih Pak. Saya udah coba di Google. Baca dulu suratnya nanti ayat-ayatnya seperti apa bisa ketemu. Kalau kayak gitu kan. Akulah yang menciptakan, terus gimana Bang? Akulah yang menciptakanmu dan engkau tidak berkuasa atasku. Bentar ya. Iya Pak. Ingin ditanyakan Pak Syafur itu? Enggak apa-apa Pak, saya cuma nambah ilmu aja. Cuma mau nanya surat apa? Ilmu aja. Iya, surat apa? Ada Al-Quran kita. Ya. Kalau kenapa nanti untuk yang lain kali juga nggak apa-apa Pak. Itu saja Ustaz, saya mau izin turun dulu Ustaz. Oke Pak Sulaiman, terima kasih. Makasih ya. Makasih Pak Sulaiman. Saya pikir rungkat Pak Pelopo. Ternyata ini saya restart tadi. Habis hand. Iya. Terlalu harus dibersihkan lagi Bang. Ini kan 24 jam non stop ini. Demi berpuluhan. Tadi malam itu Bang Zuma sampai berapa aja? Wah, HP langsung nge-lag itu kalau kebanyakan yang nonton. Pengaruh juga ternyata. Iya, nge-lag semuanya. Iya. Udah nggak noise lagi belum? Ya. Oke, teman-teman yang di bawah mungkin masih ada yang mau naik bertanya-tanya. Mungkin mumpung ada Ustadz kita ini, Ustadz Tahta, langsung kita datangkan dari Vatikan bersama Ustadz Sugi.
Ya, silakan satu pertanyaan. Bang, saya izin turun nih, Bang. Iya Bang, yuk. Siap Bang. Oke, Bang. Oke. Semuanya. Iya Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Urga Lotsman, assalamualaikum, selamat malam, selamatkan malam, silakan. Waalaikumsalam Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang karena diterima permintaannya untuk bergabung Bang ya. Iya, masya Allah. Asal mana Bang? Asal mana Bang? Kenapa Bang? Asalnya mana? Sorry agak kecil sebentar. Iya. Iya, kenapa Bang? Dari mana asalnya? Oh, asalnya dari Sulawesi Barat Bang. Sulawesi Barat, Mamuju. Iya, Mamuju. Oke, siap Mamuju ya, Polowali Mamasa. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, kesan dan kesan, ada yang mau disampaikan, silakan. Bang, saya suka lihat ini suka lihat ini anunya juga Bang Jonathan, Bang Zuma, pokoknya semua saya suka lihat karena saya juga bagian dari agama Islam Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Terus ini Bang, kenapa saya meminta bergabung ini ke Runta Bang? Sebenarnya saya bukan fanatik sekali sama agama Islam Bang, karena saya juga masih bodoh dalam agama Bang. Tapi malam ini Bang, sakit hati sekali kayak ini Bang, karena saya sempat tadi scroll live Bang. Di situ ada ada di situ kata-kata yang tidak saya suka dari mereka penonton yang ada di situ itu yang dicoten. Di situ. Terus di situ ada hujatannya di situ masalah Nabi Muhammad Mas yang saya tidak suka sebenarnya. Sebenarnya di situ singgungannya mereka itu Mas bilang kalau di sini room tidak diwajibkan untuk masuk, yang mau masuk saja. Oke, saya tidak mengkomentari itu. Pada saat saya saya juga tidak mau scroll tidak mau scroll komentarnya, tapi langsung muncul komentarnya di situ Bang, yang menghina sekali Nabi Muhammad. Saya tidak suka. Terus saya ketik akunnya, saya minta ikuti, tidak diizinkan, saya minta ini tidak diizinkan. Terus saya ingatkan Bang, hati-hati kalau bicara. Terus saya hati-hati kalau bicara. Terus emot saya itu senyum, artinya saya memperingati. 2 kali saya scroll masih ada, 3 kali saya scroll masih ada. Kuingatkan nih. Baik. Poinnya di mana Bang? Poinnya. Saya mau host. Ya sakit hati dia. Saya mau host ini undang dia untuk naik di sini berdebat, ilmunya itu sampai mana berani. Saya laskar Hujater, nggak ada berani mereka. Nggak ada. Jangan ke sini saya datangi aja nggak mau naikin. Paksa Bang, paksa. Sudah nih. Sudah saya bawakan balo-balo, tapi nggak mau kasih naik. Sudah kebawakan dia balo-balo. Mana berani, namanya santai tenggiri gitu loh. Oke, coba gini, ini saya kasih solusi. Saya kasih solusi Bang ya. Di dalam Quran surah An-Nisa 140 di situ itu dikatakan bahwa apabila diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik, orang-orang mereka ke dalam neraka jahanam. Dah, paham? Jangan masuki komal mereka. Nampak langsung scroll, langsung lewati. Jangan. Udah itu aja. Terima kasih. Allah memperingatkan. Iya, terima kasih Mas. Masya Allah. Iya, terima kasih banyak. Iya. Makanya tadi
sebenarnya saya juga mau ngapain saya tidak tahu, karena saya mau berdebat langsung ke dia meskipun saya tidak tahu tentang agama, tapi ya jangan berdebat kalau tidak tahu, bahaya. Ya, saya mau pancing dia untuk masuk. Jangan. Jadi begini Bang, saya izin semua guru-guru Ustadz. Jadi begini, kita harus memahami mereka. Di ajaran mereka, saya mohon maaf, memang semua itu didasari atas kebencian, ya, kemunafikan dan penghujatan. Jangankan Rasul, semua nabi-nabi itu dihina. Ada yang dituduh pezina, ada yang dituduh pembawa dosa. Bahkan Isa Al-Masih sendiri yang mereka tuhankan itu dengan tidak sengaja mereka hujat, ditendang, dikutuk, disalibkan, itu termasuk penghinaan. Tetapi mereka bangga dengan hasil penghinaan itu. Jadi wajarlah mereka, ya. Jadi bukan hanya Rasulullah yang mereka hina, semua orang-orang pilihan Tuhan itu mereka hina. Jadi biasa-biasa. Silakan Hatta, ya. Silakan Ustadz. Tunggu Pak Urga, tunggu biar Pak Ustadz Tahta dulu. Silakan Ustadz. Ini tak kasih dalil ya. Kalau kita melihat komal-komal menghina Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad, itu memang kelakuan mereka. Tapi tujuan mereka itu ingin memadamkan agama Allah, ya, agama yang diajarkan oleh Allah untuk kita. Tapi Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Justru dengan perbuatan mereka ini seperti itu, bukan kita itu rugi, enggak. Tapi justru oleh Allah tambah cahaya Islam itu tambah lebih lebih hebat lagi. Maksudnya gini, maka dalam Al-Quran kan gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, menghina, ya, melecehkan, apalah. Tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Jadi biarin cahaya Islam, Allah sudah berjanji, mau dicela gimana pun tetap akan terus bercahaya Islam itu, gitu deh ya. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Jadi biarin aja. Yang penting mereka ketika diajak debat seperti sekarang di Komal-Komal, tidak berani mereka. Maunya mereka tuh ingin memadamkan doang gitu. Gitu. Silakan. Ya, pembuktiannya gampang. Apakah benar yang difirmankan Allah itu? Sangat mudah. Coba saya ingin tahu, adakah orang Muslim yang murtad gara-gara melihat hujatan mereka? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Coba sekarang lihat, atas hujatan-hujatan mereka justru menyebabkan orang pada mu'alaf. Kita tahu hampir setiap malam, ya, intinya setiap minggunya itu tidak pernah kosong. Ada 2, 3, 4 pasti ada yang mu'alaf. Coba sekarang saya tunjukkan kepada saya debater Muslim mana yang murtad. Nanti kalau dia minta debater Kristen mana yang mu'alaf, banyak. Bang Valen, semua orang tahu beliau debater Kristen hebat tuh, masuk Islam dia. Bang Andre, itu lawan debat saya di Facebook dia, mu'alaf dia. Dan masih banyak lagi yang lain, Pak Dan Cemuma. Coba tunjukkan kepada saya debater Islam yang murtad. Nggak ada. Inilah ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tata tadi. Benar, mereka hendak memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak menghendakinya, dan justru Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah itu sudah datang, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah, memasuki agama Islam. Ini terbukti, bos, di mana-mana di luar negeri orang sudah berbondong-bondong memasuki Islam. Tunjukkan kepada saya mana ada orang murtad. Murtad paling gara-gara mimpi ketemu hantu yang mirip Yesus. Iya. Oke, itu ya poinnya ya, Ustaz Tahta ya. Semakin dia hendak memadamkan, maka semakin api itu akan berkobar. Itu janji Allah ya, Ustaz Tahta ya, Ustaz Sugi ya. Surah At-Taubah 32. Masya Allah.
Oke, kita sapa dulu teman dari Aceh. Assalamualaikum. Aceh? Waalaikumsalam. Iya. Silakan Bang. Bang Fendi? Fandi? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, standby Bang. Silakan Bang Aceh. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada keluhan. Asal jangan keluhan masalah duit Bang. Saya juga lagi pusing juga itu. Silakan keluhan yang lain. Aduh, nggak ada sih Bang. Cuma dengar aja. Oh, dengar aja. Dengar dulu. Iya, ya. Oke, kita beralih ke Bang Fandi. Oke, standby Bang. Bang Fandi, silakan Bang Fandi. Nambah ilmu sedikit. Saya ini Bang, apa namanya? Kan nenek saya itu mualaf. Saya ingin mempelajari lebih dalam Bang. Pertanyaan saya caranya masuk ini Bang, api. Oh, api. Silakan Ustaz Tinggi. Ya gampang Bang. Ya. Nenek mau masuk api, nenek. Enggak, dia mau belajar. Oh, enggak, dia kan soalnya begini Ustaz Sugi, dalam opening bicaranya tunggu dulu Bang Fandi. Abang kan tadi bernarasi nenek saya mualaf lalu mau masuk api. Jadi gimana sinkronnya ini antara nenek dengan api gitu loh. Silakan. Saya belum selesai Bang karena sementara jalan tadi Bang. Oh, belum selesai. Silakan. Ingin mempelajari lebih dalam lagi sih Bang tentang Islam. Usia berapa Bang Fandi? Siapa tahu dengan saya 30 Bang. Oh, silakan Ustaz Tugi. Masih muda. Iya, kalau ingin masuk api Bang, Anda ketik di Google www.apologetislamindonesia.org. Udah itu aja Bang. Udah Bang, tapi banyak yang muncul Bang. Hah? Itu salah tulis itu tapi... kalau banyak yang muncul Bang. Iya Bang. Berarti ada salah tulis itu. Kan, Bang. diketik aja www.apologetislamindonesia.org. Langsung masuk ke situsnya itu Bang, bukan ke pencarian dia. Oh iya Bang. Tapi kalau masih lari ke pencarian, pasti ada yang salah tulis. Bisa diulang Bang, saya mau catat Bang. Di itu di bawah ada itu. Itu ada di bawah tuh. Di screenshot aja, di screenshot. Itu. Oh siap Bang, siap. Makasih Bang. Yo. Kita kan harus pakai dalil. Bagaimana caranya masuk api? Wahyu 218. Nah, lo. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang masuk ke dalam api gitu. Yang menyala-nyala. Karena gini Bang, saya hidup itu Bang, rata-rata banyakkan keluarga saya itu orang-orang mualaf Bang, mertua saya, nenek saya. Masya Allah. Berarti istrimu mualaf neneknya? Mertua saya Bang, mualaf juga Bang. Masya Allah. Istrinya orang apa? Orang Batak atau orang apa Bang? Bukan, saya Sulawesi Bang. Oh Sulawesi. Dia orang Toraja. Mandar tadi. Nenek saya orang Toraja Bang. Nenek Toraja. Oh Toraja. Oh iya. Tapi saya tinggal di Polewali Mandar Bang. Iya. Sulawesi Utara Ustaz. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Sulawesi Baru itu Sulawesi Barat Bang. Iya. Sulawesi Barat, betul. Ada lagi Bang Fandi? Siapa tahu neneknya mau daftar juga api? Bang, saya sering ini Bang, sering baca-baca Bible karena sepupu istri saya yang dari gunung sekolah di sini banyak yang Kristen Bang, jadi saya biasa baca-baca oh gini. Iya, baik. Oke ya, masih ada Bang Fandi? Udah nggak ada Bang. Makasih banyak Bang. Oke, makasih ya. Standby dulu. Bang Tarmisi. Ya. Bang.
Assalamualaikum. Saya turun aja ya Bang. Siap Bang Fandi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya dari Palembang, Bang. Siap Palembang. Ada sesuatu yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bang. Cuma saya salut aja dengan Pak Sugi sama Pak Tahta. Masya Allah. Saya, Bang. Saya gimana? Semuanya. Oh, semuanya. Ini saya. Iya. Mantap kali, Bang. Kalau Pak Sugi itu alam cerdas itu, penggemar saya itu. Salam. Bukan, saya Pak Sugi. bukan mualaf ya. Saya bukan mualaf. Oh, bukan mualaf ya. Iya. Dia mualaf dari Pak lahir. Sugi itu, aduh, salut saya. Itu hafal semua itu. Al-Quran sampai Bible, aduh. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Lebih mantap Ustaz Tata, Bang. Lebih mantap Ustaz Tata. Dan hadisnya dapat, Qurannya dapat, Biblenya dapat, lebih keren Ustaz Tata tuh. Masya Allah. Kalau tetangga saya, Anda berdua ini mungkin saya datangi terus ke rumah. Masya Allah. Ngapain, Bang? Ngapain? Mau belajar, Oh, Bang. mau belajar. Iya. Silakan. Ya, gitu aja, Bang. Terima kasih. Masya Allah. Amin. Ya. Ini satu-satu. Oke. Disapa aja ya. Oke. Pak FDS Alkitab, semangat malam. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen. Islam, Pak. FDS apa ini? FDS Alkitab Ferdi Sambo. Ya silakan Bang, silakan. Mau nanya-nanya, Bang. Ya, silakan. Itu tapi nanti saya di-kick enggak? Kenapa di-kick, Bang? Ya mana tahu nanti yang kita tanya rupanya tidak berkenan, itu langsung di-kick aja kita. Asal jangan kau nanya harga cabai di sini. Kau tanya harga cabai ya, di-kick lah kau. Jangan nanya duit, kecuali kamu mau minjem duit, terus sedikit. Kita sama-sama cari lagi cari duit. Minjem duit nih. Minjem duit 100. Silakan apa yang mau ditanyakan, Bang? Lancar pula. Enggak, kita kan baru masuk belajar atau gimana, Pak ya? Baru menggunakan aplikasi TikTok. Saya itu ketemu forum-forum seperti ini, saya itu forum seperti orang-orang Nasrani yang kita dengar, yang kita yang berbantah-bantahan, yang menghina, mencaci, merendahkan. Gimana tuh, Pak ya? Kalau kurang tahu kita ya, karena kita baru mulai memasuki, jadi seperti kayaknya kurang apa aja gitu kita dengar itu, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, selagi kita itu bicara pakai data, Bang, ada ditulis di dalam kitab mereka, ya kita nggak bisa dikatakan menghina. Nggak bisa dikatakan menghina, kecuali kalau kita itu mengolok-olok agama mereka, ya itu nggak boleh, bahkan bisa dilaporkan ke polisi. Tetapi kalau itu ada ayatnya, nah itu nggak bisa dikatakan menghina. Seperti contoh yang saya katakan tadi, di dalam itu dijadikan untuk disetubuhi orang lain di siang hari, itu ada ayatnya, itu tidak bisa dikatakan menghina, Bang. Gitu, Bang ya. Jadi bedakan antara menghina, menghujat, dan bicara sesuai data. Tapi dengan pembicaraan kita seperti itu kan, Pak, berujung mereka tersakiti, mereka artinya yang kita baca umpama seperti kita dengar kalau yang berambut gondrong atau keribu, Pak ya, di dalam Alkitab itu merupakan pendosa, apa namanya, Pak? Atau di lain ya, misalnya itu kan perkataan Paulus,
laki-laki yang berambut gondrong itu merupakan kehinaan kalau nggak salah seperti itu deh. Iya, atau di lain bentar, oke. Saya paham maksudnya. Jadi kalau mereka merasa tersakiti, bukan kita yang menyakiti kan, Bang? Mereka sendiri yang menyakiti kan? Kita kan hanya membacakan. Tapi akibat kita membacakan itu yang bertujuan untuk artinya kalau seperti yang kita bacakan, kalau memang benar kita membacakan kitab mereka, tapi ada apa nih Pak? Ada sesuatu yang tersirat di situ bahwa tujuan kita tuh untuk membacakan itu memang ingin merendahkan Tuhan. Bukan, jangan ingin merendahkan, jangan. Kita hanya menyampaikan kebenaran saja. Nggak boleh kita merendahkan, jangan. Karena ketika kita bacakan seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya ayat itu dibacakan umpamanya kan mereka tidak mungkin tidak dibaca. Anda Muslim. Oke. Anda Islam kan? Iya, Pak. Oke. Misalnya saya bacakan ayat Al-Qur'an yang melarang makan babi. Misalnya Anda pemakan babi, misal kan. Kemudian ada ayat melarang memakan babi. Anda tersakiti. Ya itu derita Anda. Kita nggak ada. Pak. Nah, memang begitu, Bang. Contoh di dalam kitab orang Kristen, babi haram. Itu ketika kita sampaikan, mereka merasa tersakiti, Bang. Apa urusannya dengan kita? Kita hanya menyampaikan saja. Nggak ada masalah. Kalau mungkin bab masalah babi haram, yang mereka pun kayaknya nggak jadi masalah juga, Mbak. Kita pun tahu kalau misalnya itu pun babi haram yang mereka sepakati juga. Tapi ketika ilah mereka disinggung, umpamanya tentang yang berambut gondrong itu pendosa, yang itu kita biasa sendiri, Bang. Itu yang mati, itu kita sendiri. Ini kita biasa sendiri. Aduh, kenapa? Gimana sih Anda paham enggak? Iya, itu kita biasa sendiri. Nih saya kasih contoh nih, ya. Ada orang Kristen datang. Bentar dulu Pak Sugi. Bentar. Ada orang Kristen misalnya. Pak Sugi langsung nyolot aja, gimana cerita? Nggak bisa bertanya saya jadinya. Anda ini Islam apa Kristen sih? Islam Pak Sugi. Coba saya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, udah percaya saya. Jadi gini, Bang. Saya kasih contoh begini. Ada orang Kristen naik, ya kan? Tiba-tiba dia mengucapkan salam. Lalu saya menegur mereka. Jangan mengucapkan salam. Di dalam kitabmu dilarang mengucapkan salam. Ini orang Kristen ngamuk, Bang. Ini yang salah saya atau orang Kristen? Yang salah kita atau Kristen? Yang salah apa lah? Kenapa dilarang dia? Di dalam kitab dia ada larangan mengucapkan salam kepada orang yang beda agama. Ya, Pak Sugi. Ada orang Kristen melanggar. Ini kok modalnya Bentar dulu Pak Sugi. Paham apa? Saya jawab dulu. Izin dulu, Pak De. Tunggu dulu, kawan. Dengarkan dulu saya. Iya, Pak. Baik, dengarkan dulu. Dengarkan dulu saya. Ketika mereka menghujat Rasulullah, perasaan kau kemana? Mereka menuduh Rasulullah. Sempitlah dada kita, Pak. Nabi cabul, perasaanmu bagaimana? Ya sempit dada kita, Pak. Pasti hati kita, fitrah kita seorang muslim pasti terganggu. Baru atau bajoget? Bajoget. Sempit apa bajoget? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa dipahami enggak, Pak? Bajoget tidak berbuat apa-apa. Dengan tidak sukanya kita. Kalau apa yang Anda lakukan? Udah Bang Dalbo, tidak baik kita debat sesama muslim. Sudah cukup. Iya, kita sudah dulu, Pak. Kita sudah memberi peringatan, dia tetap ngeyel, ya udah turunin. Sudah Bang Dalbo, cukup turunin, cukup. Kita nggak menghabiskan waktu, cukup. Kita sudah ngasih tahu. Dengar dulu, ya, Pak. Udah. Jadi di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Di dalam Quran surah Ali Imran 110. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnas.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kami ini umat terbaik yang diadakan untuk manusia untuk menyampaikan yang ma'ruf, yang mencegah yang mungkar. Nah, yang kita lakukan ini sedang mencegah yang mungkar, menyampaikan yang ma'ruf. Kok disalah-salahin? Padahal sudah saya kasih contoh, ada orang Kristen melanggar kitabnya. Contohnya apa? Mereka mengucapkan salam kepada orang Islam. Di dalam kitab dia sendiri, Bang Wik tolong di-mute dulu. Di-mute dulu Bang Wik. Ya, ada orang Kristen mengucapkan salam kepada kita. Padahal di dalam kitab dia sendiri itu dilarang. Mana dalilnya? 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Ini kita sampaikan nih. Dibilang salah oleh dia. Ini kalau nggak main selek otaknya, saya nggak tahu deh. Orang sedang menasehati kok dibilang salah. Nah, ini golongannya Yuni itu. Ya, terima kasih. Suaminya. Ya. Dari mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bang? Ya, mumpung ada Ustadz Tata dan Pak Sugi, saya mau jaringannya barangkali Pak Wik kurang bagus. Putus-putus Pak Wik. Ya, ini. Mumpung ada Pak Sugi dan Pak Tata, saya mau bertanya. Silakan Pak Wik, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jepara, Pak. Dari Jepara? Ya, Pak. Oh, nggih. Saya mau hukum membuat patung tapi sebagai pekerja tadi. Gimana, Pak? Monggo Ustaz Tata, ini ada yang lebih berkompeten. Saya serahkan ke Ustaz Tata. Monggo Tata. Apa? Membuat apa? Patung. Hukum membuat patung. Iya, kalau patung ya hadisnya banyak. Bahkan menggambar pun dilarang. Menggambar ya. Makhluk hidup dilarang, apalagi patung. Nah, nanti kalau ditanya kenapa gak boleh, ternyata dalam Islam dijelaskan karena awal menyekutukan Allah itu lewat patung. Dulu di zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 1000 tahun itu tidak ada kemusyrikan itu. Lalu iblis memperalat umatnya Nabi Nuh, disuruh buat patung. Nah, yang mana patung itu patungnya ulamanya mereka. Awalnya tidak disembah, cuma untuk mengenang. Terus ke anak cucunya iblis datang. Dulu mbah kamu itu disembah bukan cuma dimuliakan. Akhirnya walaupun Taurat tetap larangan keras membuat patung itu. Karena orang kalau sudah fanatik ya nanti disembah gitu itu. Sehingga dalam Islam bahkan di Taurat nanti Ustaz Sugi yang menjelaskan juga. Kenapa kok dilarang buat patung? Maka di dalam Islam dijelaskan karena awal menyekutukan Allah itu lewat patung. Ya, orang menyembah patung itu awal kemusyrikan di situ. Di kisahnya Nabi Nuh umatnya itu ya, gitu. Maka sangat dilarang ya, gitu. Silakan satu. Ya, saya kira udah cukup, itu pas banget yang dikatakan Ustaz Tata itu. Jadi di Islam itu lebih kepada apa ya? Untuk berhati-hati. Contohnya ketika larangan berzina, maka perintahnya adalah jangan dekati zina. Contoh larangan mabuk, perintahnya juga jangan mendekati minuman keras. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia.
agar engkau mendapat manfaat. Jadi di Islam itu lebih kepada kehati-hatian. Jangankan sampai berbuat, mendekati saja dilarang. Nah seperti itu, makanya sebagai bentuk pencegahan terhadap kemusyrikan itu tadi, di Islam melarang keras membuat patung. Karena orang kalau